Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai apa itu Kubernetes. Slide selanjutnya. Dengan anggotakan kelompok, yang pertama yaitu Anggun Azkia Zahra, yang kedua Dewi Rismianti, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Fadil Akbar, yang keempat yaitu ada Najla Nafisa Aulia, dan yang terakhir yaitu ada Saskia Dwi Septiani. Slide selanjutnya. Jadi selanjutnya yaitu apa sih itu Kubernetes? Jadi Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang dirancang untuk mengelola, mengotomatisasi, dan mengatur aplikasi yang berjalan di dalam kontainer, seperti yang dibuat dengan Docker dengan Kubernetes. Pengolahan aplikasi dalam lingkungan juga kontainer dapat dilakukan secara otomatis dan efisien, memungkinkan aplikasi untuk diskala, dipantau, dan diperbarui dalam downtime. Nah, di sini juga Docker Kubernetes memiliki fitur utama. Yang pertama yaitu manajemen otomatis untuk aplikasi yang dikontainerisasikan. Jadi Kubernetes memudahkan pengelolaan aplikasi dalam kontainer melalui berbagai komponen yang mendukung otomatis deployment, pemantauan, perbaikan, dan pemeliharaan aplikasi. Yang kedua yaitu mendukung scaling aplikasi secara dinamis. Kubernetes juga memungkinkan scaling otomatis dari aplikasi berdasarkan beban kerja atau kebutuhan resource. Ini juga sangat penting untuk menjaga kinerja aplikasi di berbagai situs seperti peningkatkan lalu lintas atau permintaan penggunaan. Nah, yang terakhir yaitu pengolahan beban kerja yang lebih baik. Jadi, Kubernetes memiliki mekanisme yang kuat untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antar node yang ada dalam cluster. Hal ini juga memastikan pemanfaatan resource yang optimal dan menghindari blocknet. Kok selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk komponen utama Kubernetes akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada cluster. Jadi, eh, cluster merupakan kumpulan node atau server yang menjalankan aplikasi yang dikelola oleh Kubernetes. Setiap cluster memiliki satu node master atau control plane yang mengelola beberapa mode worker. Cluster menyediakan lingkungan yang memungkinkan Kubernetes untuk mengelola dan mengatur aplikasi yang dideploy di dalam kontainer. Kemudian, pada cluster ini terdapat control plane atau master node. Ia mengelola keseluruhan cluster, termasuk penjadwalan kontainer, mengawasi node, dan melakukan orkestrasi. Selanjutnya ada worker nodes. Ia menjalankan aplikasi dalam kontainer dan mengelola proses-proses yang diperlukan untuk menjalankan workload aplikasi. Kemudian yang kedua ada nodes. Node adalah unit komputasi fisik atau virtual dalam klaster Kubernetes yang menjalankan aplikasi. Setiap node, baik virtual maupun fisik, memiliki peran sebagai tempat untuk menjalankan pod. Pada nodes ini terdapat kubelet atau komponen yang berjalan di setiap node, bertugas memastikan bahwa kontainer dalam pod berjalan dengan benar. Selanjutnya ada kubeproxy yang menangani routing jaringan dari node. Ia mengelola komunikasi antar pod atau antar layanan dalam cluster.
Untuk node type-nya ada dua, yaitu master node yang mengelola keseluruhan cluster, melakukan penjadwalan dan menyediakan antarmuka API untuk mengontrol. Kemudian ada worker node yang bertugas untuk menjalankan aplikasi dalam pod. Kemudian yang ketiga itu ada pod. Pod adalah unit terkecil dan paling dasar dalam Kubernetes. Ia mempresentasikan satu atau lebih kontainer yang berjalan dalam satu lingkungan. Pod bisa berisi satu kontainer atau beberapa kontainer yang saling bergantung. Namun umumnya pod ini hanya berisi satu kontainer. Kemudian pod bisa berbagi jaringan dan storage. Fungsi dari pod ini yaitu untuk sebagai lapisan abstraksi yang memungkinkan pengelolaan dan orkestrasi kontainer. Semua kontainer dalam pod berbagi IP address, storage, dan jaringan yang sama. Kemudian replikasi dari pod bisa diduplikasi untuk meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas aplikasi. Kubernetes mengatur distribusi dan manajemen aplikasi ini. Selanjutnya ada service. Service dalam Kubernetes merupakan abstraksi yang mendefinisikan cara berkomunikasi antar pod dan menghubungkan ke aplikasi pengguna atau layanan lain. Service memungkinkan pod untuk tetap diakses meskipun alamat IP pod berubah, karena pod bersifat dinamis dan dapat diciptakan atau dihancurkan oleh Kubernetes. Service ini memiliki 3 type, yaitu cluster IP yang mengatur service agar hanya dapat diakses dalam cluster, node port, membuka service agar dapat diakses melalui node host, load balancer, menggunakan load balancer eksternal untuk membagikan traffic ke service. Fungsi dari service ini yaitu untuk mengarahkan trafik jaringan ke pod-pod yang sesuai berdasarkan selector label, yang memungkinkan komunikasi antar pod, antar layanan, dan ke pengguna eksternal. Selanjutnya yang terakhir itu ada controller. Controller merupakan komponen yang bertugas mengelola keadaan yang diinginkan untuk aplikasi. Controller terus memantau cluster dan memastikan bahwa status yang berjalan sesuai dengan status yang diinginkan. Misalnya, memastikan bahwa jumlah pod tetap konstan dan aplikasi berjalan tanpa masalah. Untuk jenis controller ini ada 4. Yang pertama itu replication controller atau replica set. Ia mengelola jumlah pod yang berjalan dan memastikan bahwa jumlah pod yang diinginkan selalu aktif. Jika ada pod yang gagal atau mati, controller akan membuat pod baru sebagai pengganti. Yang kedua, deployment. Ia mengelola update aplikasi secara rolling update, rollback, dan penjadwalan aplikasi. Selanjutnya ada stateful set yang mengelola aplikasi stateful, di mana setiap pod memiliki identitas tetap dan urutan tertentu dalam proses deployment. Yang terakhir itu ada daemon set. Ia menjamin bahwa setiap node di cluster memiliki salinan pod tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, manfaat Kubernetes. Yang pertama itu orkestrasi otomatis. Kubernetes secara otomatis mengelola dan mengatur kontainer dan memastikan aplikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan sistem. Yang kedua, skalabilitas yang tinggi. Kubernetes memudahkan untuk menambah atau mengurangi jumlah kontainer berdasarkan kebutuhan trafik, sehingga aplikasi bisa lebih efisien. Oke, selanjutnya ada perbedaan. Ya, tadi kan kita di video pertama terdapat Docker. Ini terdapat perbedaan antara Docker dan Kubernetes. Perbedaan pertama, pada Docker itu fokus pada pembuatan dan manajemen kontainer. Nah, pada Kubernetes ini dia fokus pada orkestrasi dan pengelolaan banyak kontainer dalam skala besar. Nah, jadi kayak Docker ini sebagai skala sederhananya lah. Kalau Kubernetes ini sebagai skala besarnya kontainernya. Nah, perbandingannya yaitu Docker lebih cocok untuk lingkungan pengembangan, sedangkan Kubernetes didesain untuk produksi dan skala besar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Kubernetes itu untuk skala yang lebih besar daripada Docker. Oke, next. Oke, kemudian terdapat kesimpulan dari dua video kami yang ini sama yang Docker tadi. Jadi Kubernetes ini
memfasilitasi orkestrasi dan pengelolaan aplikasi kontainer dalam skala besar. Ya kesimpulannya berarti Kubernetes ini lebih besar dalam aplikasi kontainernya daripada Docker. Kemudian yang kedua yaitu keduanya saling melengkapi dalam penerapan arsitektur modern berbasis kontainer. Nah, jadi mau Kubernetes, mau Docker itu sama-sama melengkapi dalam penerapan arsitektur modern berbasis kontainer. Cuman perbedaannya dalam Kubernetes ini dia memfasilitasinya dalam skala yang lebih besar daripada Docker. Kemudian dilanjut oleh Saskia. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan, mendemonstrasikan tentang Kubernetes. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali, Kubernetes itu platform orkestrasi kontainer sumber terbuka yang mengotomatis penerapan, penskalaan, dan manajemen aplikasi kontainer yang mencakup yaitu manajemen otomatis, scaling aplikasi, dan pengelolaan beban kerja. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox menggunakan Kali Linux. Oke. Saya menggunakan Kali Linux. Yang pertama, membuka terminal pada Kali Linuxnya. Lalu di sini saya mengetik MacDir K8S. Enter. Internet sepertinya udah ada nih. Kita hapus dulu. Baiklah, saya akan mengulanginya. Di sini saya akan menggunakan terminal. Lalu saya mengetik MacDir K8S, lalu enter. Lalu jika sudah mengetiknya, saya menggunakan cd K8S. Lalu di sini menggunakan nano deployment YML. Nah, jika sudah buat seperti ini, saya akan menyalin codingan yang akan menuju ke Kubernetes-nya. Sebelumnya, saya akan mengalih save pasta. Nah, jika sudah seperti ini, maka nama yang ada di metadata ini yang name, lalu yang ada di name ini kita akan menggantikan menjadi nama file yang ada di file Docker. Ini saya akan mengganti menjadi Fadil. Saya akan mengganti menjadi nama Fadil.